My name is Des Permana Ketaren from Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. I'm from class 3C, Diploma 3. Here I will explain about of principle of communication. The history of communication was original only attempt of way of human to convey ideas will their desires and so on. These efforts were only so that humans could relate to one another. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya berupa upaya untuk cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. This continues to grow after the invention of paper, the invention of the printing presses, and the publication of the first newspaper. After the human civilization, newspaper also developed and found radio, film, television, and a number of other media. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia juga berkembang dan ditemukan radio, film, televisi, dan jumlah media lainnya. Part 2. Definition of communication. Communication is a process by which a persons, groups, origins, and communication create and use information to connect with environment and the people in general. Communication is carried out favorably or favorably, which can be understood by both parties. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok seperti organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Secara etimologis, komunikasi adalah mengimpor atau bertukar pikiran, perasaan, atau dengan ucapan, tulisan, serta gerak tubuh dan lain-lain. Bila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan gerak tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalkan tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi non-verbal. Areas of communication study yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti public communication. Or public communication is communication between a speaker with a large number of people or audience, which cannot be resonated on by one. Such communication is often called a speech, lecture, or lecture atau general. Komunikasi publik atau public communication adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang, seperti khalayak yang tidak bisa dikenal satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut dengan seperti pidato, ceramah, atau kuliah umum. Interpersonal communication is communication that occurs between two or more people, which is usually not formally regulated. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Next, komunikasi organization. Organization communication is a form of exchange of messages between communication units with a particular organization. Komunikasi organisasi sosial merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Public affairs and management issue. That investigation how origins infectious and in turn are infected by aspects from the communication environment. Urusan publik dan masalah manajemen yang menyelidiki bagaimana organisasi mempengaruhi dan pada gilirannya dipengaruhi oleh aspek dari lingkungan komunikasi. Communication process.
Communication is a dynamic process that begins with the concept of idea by the senders, which is transmitted in symbolic form, both verbal and non-verbal form. Terus communication channels to information receivers. Komunikasi adalah proses dinamis yang dimulai dengan konsep gagasan oleh pengirim yang ditransmiskan dalam bentuk simbolis dan bentuk verbal maupun non-verbal. Verbal melalui saluran komunikasi atau communication channel ke penerima informasi atau receiver. 5. Komunikasi komponen. The sender of the message or the communicator who is the source of communication. Pengirim pesan atau komunikator yang menjadi sumber komunikasi. Berikutnya message. The message sent can be verbal or non-verbal. Dan selanjutnya encoding. Good preparation will provide satisfactory communication result as well. Encoding maksudnya di sini persiapan yang baik akan memberikan hasil komunikasi yang memuaskan pula. Feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung lebih efektif bila ada umpan balik dari penerima pesan. Konteks. Komunikasi yang berlangsung harus melihat konteks sebelumnya. Berbagai gangguan bisa terjadi saat terjadi komunikasi. Kondisi itu bisa berupa gangguan sinmetik, gangguan psikolog, dan gangguan mental. Efek. Maksudnya adalah pengaruh atas komunikasi yang terjalin bisa berupa tingkah laku dan penerima pesan tersebut. Number 6. Purpose of communication. Menurut Ryan Nugroho 2004 ayat 72, tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku. Dan pada umumnya tujuan komunikasi bertujuan antara lain seperti so that what we convey can understand, supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti. Understand other people, supaya orang-orang dapat mengerti, supaya gagasan dapat diterima orang lain.